Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak mau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk ikut menanggung beban utang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena defendant sudah masuk ke kasnya. Berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan permohonan maafnya usai Timnas Indonesia tak lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan saat melawan Irak di laga kedua Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak mau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk ikut menanggung beban utang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya. Menurutnya hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara. Kendati begitu, Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang WUSH. Pasalnya, kata dia, Danantara dalam 1 tahun mengantongi sebesar 80 triliun rupiah dari dividen, sehingga bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah. Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antar sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Menurutnya, skema pembiayaan proyek seperti WUSH harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial. Di sisi lain, Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyebut pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema restrukturisasi utang KCIC. Salah satu opsi yang dikaji adalah kemungkinan sebagian utang infrastruktur ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Dalam skema tersebut, infrastruktur KCIC bisa diserahkan kepada pemerintah, sehingga KCIC hanya berperan sebagai operator tanpa kepemilikan aset atau aset light. Dengan begitu, utang infrastruktur senilai 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 111,10 triliun rupiah akan dialihkan menjadi beban APBN.
Kemudian Doni menjelaskan alternatif lainnya, pemerintah mengambil alih pengelolaan infrastruktur melalui skema Badan Layanan Umum. Dalam model ini KCIC akan berperan sebagai pengguna yang membayar sewa operasi kepada pemerintah. Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 19,54 triliun rupiah. Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank. Senilai 230,99 juta dolar Amerika Serikat dan 1,54 miliar renminbi dengan total setara 6,98 triliun rupiah. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, pengelola kereta cepat Wush, merupakan perusahaan patungan antara Konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan kepemilikan saham 60% dan Konsorsium Cina Beijing Yawan HSR Co Limited yang memegang 40% saham. Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI Persero. Utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai 116 triliun rupiah. Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC yang masih mencatatkan kerugian pada semester 1 tahun 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengucapkan permohonan maafnya usai Timnas Indonesia tak lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan saat melawan Irak di laga kedua Grup B, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Irak atas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang membutuhkan kemenangan sebenarnya tampil baik sepanjang pertandingan. Namun justru Irak yang sukses mencuri momentum lewat gol Zidane Iqbal di menit ke-75 sekaligus membawa singa Mesopotamia amankan 3 poin perdananya.
Kekalahan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya skuad Garuda juga mengalami kekalahan atas Arab Saudi dengan skor 2-3. Kehilangan poin di dua laga membuat timnas Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen grup B dengan torehan 0 poin. Erick Thohir langsung memberikan komentar setelah laga timnas Indonesia versus Irak. Mantan Menteri BUMN itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain, ofisial, dan supporter yang hadir melalui Instagram pribadinya. Erick menilai pencapaian timnas Indonesia di ronde keempat merupakan yang terbaik sepanjang sejarah. Sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kini tengah menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, sosok Purbaya membawa nuansa yang berbeda usai menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Baru sebulan menjabat, Purbaya langsung membuat sederet gebrakan hingga bikin masyarakat heboh. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dari gaya dan cara penyajiannya yang unik serta jauh dari kesan kaku pejabat pada umumnya. Kini Purbaya diisukan berpotensi maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029. Kendati begitu, Purbaya mengaku belum memikirkan hal tersebut dan fokus pada pekerjaannya. Ia juga mengaitkan peningkatan popularitasnya dengan membaiknya kondisi ekonomi. Menurut Purbaya, popularitas yang naik saat ini terjadi karena ekonomi membaik. Begitu pula jika ekonomi memburuk, maka popularitasnya bisa ikut menyusut. Sebelumnya, Purbaya mengatakan sudah ada hasil dari kinerjanya sebagai bendahara negara selama sebulan menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Purbaya, selama menjabat indeks harga saham gabungan menguat. Saat awal ia menjabat, IHSG masih di level 7.766,8 dan saat ini di kisaran 8.100. Di samping itu, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat optimisme masyarakat terhadap pemerintah juga pulih. Kondisi ini, kata dia, ditandai dengan menurunnya aksi demonstrasi di masyarakat. Sebanyak 4 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara senilai 285,18 triliun rupiah.
Hal ini disampaikan dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempat terdakwa tersebut yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga tahun 2023 Rifasya Haan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga tahun 2023 Maya Kusuma, Vice President Trading Produk Pertamina Patraniaga Edward Kord periode tahun 2023 hingga 2025, serta Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional periode tahun 2022 hingga 2025 Sani Dinar Saifuddin. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjelaskan, dalam pengadaan impor produk kilang atau bahan bakar minyak atau BBM, keempat terdakwa telah memperkaya perusahaan di Singapura hingga 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, dalam penjualan solar non-subsidi, perbuatan para terdakwa telah memperkaya 14 korporasi lainnya senilai 2,54 triliun rupiah. Dengan demikian, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut sebesar 285,18 triliun rupiah. JPU memperinci kerugian negara meliputi kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar Amerika Serikat dan 25,44 triliun rupiah. Kemudian, kerugian perekonomian negara sebesar 171,99 triliun rupiah serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar Amerika Serikat. Kerugian keuangan negara dimaksud terdiri atas 5,74 miliar dolar Amerika Serikat dalam pengadaan impor produk kilang atau BBM, serta 2,54 triliun rupiah dalam penjualan solar non-subsidi selama periode tahun 2021 hingga 2023. Sementara kerugian perekonomian negara merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut. Serta keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Atas perbuatannya, keempat terdakwa terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Perusahaan SPBU swasta seperti Shell, Exxon, hingga BPAKR mendatangi kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada Selasa, 7 Oktober 2025 lalu. Kedatangan mereka membahas terkait kepastian investasi di tengah kelangkaan BBM di SPBU swasta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia lantas merespons hal itu sekaligus membantah menghalang-halangi investasi SPBU swasta di tanah air. Menurutnya, pemerintah telah menambah kuota impor menjadi 110% untuk tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Adapun tahun ini SPBU swasta diminta bekerja sama dengan Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok BBM. Diketahui stok di SPBU swasta terjadi kekosongan sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025. Bahlil menegaskan bahwa dirinya menghargai semua investasi yang dilakukan pihak swasta. Karena demikian, ia meminta agar para pengusaha patuh terhadap aturan pemerintah. Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu mengakui polemik kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor
membuat rencana bisnis badan usaha swasta terganggu. Namun ia mengingatkan bahwa Kementerian SDM perlu juga menyesuaikan neraca impor. Meski begitu, Todo Tua memastikan rencana investasi badan usaha swasta tetap berjalan sesuai rencana. Ia menyebut pertemuan dengan perwakilan SPBU swasta membahas isu kelangkaan BBM. Todo Tua menegaskan bahwa negara tetap hadir untuk mencari solusi atas permasalahan BBM ini, termasuk dalam konteks kolaborasi dengan Pertamina. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Norwegia dan Israel di Oslo pada Sabtu 11 Oktober diwarnai ketegangan dan aksi protes besar-besaran dari para pendukung pro-Palestina. Ribuan warga turun ke jalan menolak keikutsertaan Israel dalam ajang sepak bola internasional tersebut karena masih terjadinya konflik dan serangan di jalur Gaza. Aksi ini membuat aparat keamanan Norwegia meningkatkan pengamanan di sekitar stadion dan wilayah sekitarnya. Sejak pagi, ratusan pengunjuk rasa mulai berkumpul di depan gedung parlemen Norwegia. Banyak di antara mereka mengenakan atribut dan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza. Massa kemudian berbaris menuju Stadion Al-Fal sambil membawa spanduk dan menyalakan suar, menyerukan agar Norwegia menolak bermain melawan Israel. Di sekitar lokasi, beberapa gedung bahkan tampak memasang spanduk besar bertuliskan dukungan untuk Palestina. Menjelang pertandingan, aparat kepolisian menutup sejumlah akses menuju stadion dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap penonton. Suasana semakin tegang ketika sebagian demonstran mencoba menerobos barikade keamanan. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara beberapa orang dilaporkan ditangkap karena dianggap memprovokasi dan melanggar aturan keamanan. Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya kecaman dunia terhadap serangan Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina sejak Oktober 2023. Meski telah diumumkan adanya kesepakatan damai sementara, situasi di Gaza masih memanas dan aksi protes di Oslo mencerminkan meningkatnya solidaritas internasional terhadap penderitaan rakyat Palestina. Masyarakat sepak bola sedunia mendesak agar UEFA dan FIFA menjatuhkan hukuman pada Israel karena genosida yang mereka lakukan di Palestina. UEFA dan FIFA diminta berlaku adil karena dulu langsung menskor Rusia ketika menginvasi Ukraina. Publik ingin agar timnas Israel dikeluarkan dari semua kompetisi resmi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, UEFA dan FIFA sepertinya memang pilih kasih, karena sejauh ini mereka masih membiarkan klub-klub Israel tampil di kompetisi antar klub Eropa. Bahkan timnas Israel juga terus bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Tidak bisa mengandalkan UEFA dan FIFA untuk mengeluarkan Israel agar tidak ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2026.
Banyak publik yang berharap pada Norwegia dan Erling Haaland untuk mengambil peran mendepak tim asuhan Ranbeen Simon. Pertandingan Israel melawan Norwegia berlangsung pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari tadi di Oslo dalam lanjutan grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dalam laga tersebut, timnas Norwegia berhasil menghajar Israel 5-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Manchester City Erling Haaland berhasil mencetak hat-trick serta pengibaran bendera Palestina di tribun. Dengan hasil tersebut membuat Norwegia memuncaki klasemen dengan 18 poin dan lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara Israel berada di peringkat ketiga di bawah Italia dengan torehan 9 poin yang membuat kesempatannya untuk lolos Piala Dunia 2026 sangat sulit. Dengan hasil itu, membuat banyak publik merasa senang karena Israel terbilang sulit untuk lolos Piala Dunia. Bahkan banyak yang berterima kasih kepada striker Norwegia Erling Haaland karena telah berperan besar mengalahkan Israel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.